Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa amma yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Diwanti Suci ataupun juga sering dikenal dengan panggilan Miss Cici. Saya seorang pengajar, mahasiswi dan juga ibu dari 3 orang anak yang luar biasa, Masya Allah. Baiklah, siswi dari Hijab Traveler semua, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing bersama para siswi semua di sini. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan untuk jenjang kehidupan yang baru, yaitu adalah pernikahan. Nah, saat ini saya ingin di sini membahas tentang materi manajemen pranikah mempersiapkan kehidupan baru. Baiklah siswi semua di sini, sepakat nggak kalau yang namanya pernikahan itu adalah sekolah paling lama, ibadah terpanjang, tapi hadiahnya surga. Oh, luar biasa ya. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkannya dengan sangat matang. Karena apa? Karena untuk memasuki jenjang pernikahan, kita memasuki kehidupan yang baru, yang di sana tentunya akan banyak sekali kita menemukan hambatan, kesulitan, dan juga sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Nah, untuk itu kita harus memiliki yang namanya ilmunya dan juga persiapan yang matang. Nah, saya di sini merangkumnya dalam beberapa kesiapan untuk menghadapi pernikahan. Karena sebuah perjalanan mulia bernama pernikahan ini adalah misakon golizo, yaitu suatu perjanjian besar antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berlandaskan takwa. Oh, sehingga tercipta yang namanya kasih sayang, terus juga kedamaian dan ketentraman. Oh, Masya Allah, tabarakallah, berarti sesuatu yang tidak mudah. Tentunya harus dipersiapkan dengan sempurna. Di sini saya ingin memberitahu nih kepada rekan-rekan siswi dari Hijab Traveler, mungkin ada yang sudah memahami juga, namun kita akan bahas sama-sama di sini lebih mendalam ya. Saya di sini kesiapan, yaitu yang pertama adalah kesiapan usia. Oh, apa tuh? Seperti apa nanti ya dibahas. Ada kesiapan mental, kesiapan emosi, kesiapan akal intelektual, dan juga kesiapan finansial. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir adalah kesiapan reproduksi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, itu adalah kesiapan usia. Nah, kesiapan usia. Seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia sendiri, nih ya, rata-rata pernikahan untuk pasangan wanita itu rata-rata di usia 21 tahun. Dan untuk laki-laki rata-rata di usia 25 tahun. Namun, siswi semua di sini ada yang namanya suatu observasi atau penelitian mengatakan dari Journal of Social and Personal Relationship pada tahun 2012 mengatakan ternyata pernikahan di atas 25 tahun adalah usia ideal untuk menikah. Bahkan dirata-ratakan dari usia 28 sampai 32 tahun adalah usia yang paling ideal untuk menikah. Kenapa? Karena secara kesiapan mental mereka sudah siap. Wah, makanya untuk di usia yang sudah matang justru itu lebih bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, di usia muda sudah siap secara mentalnya, seperti itu. Nah, di Islam sendiri tidak ada batasan yang namanya usia minimal untuk menikah. Yang penting bersangkutan sudah balik. Nah, kita harus pahami dulu nih, yang namanya balik dengan dewasa itu beda loh. Apa perbedaannya? Nah, kalau yang dikatakan balik ini terkena kewajiban menjalankan ibadah syar'i. Kalau untuk laki-laki mungkin ya baliknya ya, ini ditandai dengan mimpi basah. Kalau untuk perempuan ditandai dengan datangnya haid atau datang bulan. Nah, seperti itu ya. Nah, dipandang siap melakukan transaksi sosial atau jual beli, terus juga pernikahan yang secara bisa sewa menyewa. Nah, itu sudah dikatakan sudah balik. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, beda dengan dewasa. Kalau dewasa sendiri ini adalah produk konstruksi budaya sekaligus konstruksi agama, sehingga dewasa tidak bisa dilihat dari satu perspektif saja. Tempat tinggal juga berpengaruh, lingkungan hidup juga berpengaruh. Seperti apa? Ini sangat mempengaruhi yang namanya kedewasaan seseorang. Biasanya
seseorang yang hidup di pedesaan ini lebih dewasa dibandingkan seorang yang hidup di perkotaan. Mungkin karena di pedesaan mereka lebih hidup mandiri sejak dini. Kalau di perkotaan mungkin selalu saja ada hal-hal yang mereka dibantu atau apa. Mungkin jadi mempengaruhi yang namanya kedewasaan. Nah, seperti itu ya. Itu dari kesiapan usia. Nah, makanya kita lihat, kita sudah siap belum secara usia? Baik, nanti yang kedua, ini adalah kesiapan mental. Ini tidak kalah penting loh siswi semua. Kesiapan mental ini, selain persiapan untuk menikah juga harus memiliki kesiapan mental yang luar biasa. Hal ini sangat penting, karena kebanyakan wanita di luar sana menganggap yang namanya pernikahan itu bagaikan kita masuk ke dunia dongeng. Oh, jadi putri yang secara pernikahan itu bagaikan di negeri dongeng yang penuh dengan kebahagiaan. Oh, ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Justru yang namanya pernikahan kita akan diuji baik secara fisik maupun mental. Luar biasa seperti apa ya? Nah, di sini makanya untuk menjaga kesiapan mental kita harus mempersiapkan ada 3 kalau saya rangkum di sini. Yaitu yang pertama adalah mempersiapkan diri menjadi seorang istri. Lalu yang kedua, mempersiapkan diri menjadi seorang ibu. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri menjadi seorang menantu. Wah, ini tidak kalah penting ya. Yang pertama, untuk mempersiapkan diri menjadi seorang istri yang baik, tentunya kita harus mempelajari bagaimana cara pasangan kita agar bisa lebih terus menyayangi kita dari waktu ke waktu. Karena kita akan menjadi sosok yang sangat diandalkan dalam setiap waktu oleh pasangan kita. Mau tidak mau. Karena yang namanya suami, insya Allah ya pasangan kita seorang suami, mereka akan sangat terbuka kepada istrinya karena menganggap istrinya adalah tempat ternyaman baginya. Untuk itu, kita harus selalu siap menjadi seorang istri yang baik. Seperti itu ya. Selanjutnya, persiapan menjadi ibu ini tidak kalah penting. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang ibu itu adalah hal yang luar biasa bagi wanita. Kenapa kita akan mempersiapkan generasi-generasi yang luar biasa? Kita akan mempersiapkan anak-anak kita bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan di masa yang akan datang. Untuk itu, kita sebagai ibu harus bisa membekalinya. Karena ingat, madrasah utama adalah ibu. Untuk itu, ibu harus memiliki banyak pengetahuan. Nah, boleh dari sekarang juga nih, siswi semua mempelajari tentang parenting, tidak ada salahnya. Apalagi yang memiliki profesi menjadi seorang pengajar atau guru. Pasti sangat berhubungan erat sekali dengan yang namanya dunia anak. Untuk itu harus sering-sering membaca parenting atau mengikuti berbagai webinar atau taklim mengenai parenting Islami tentunya ya. Seperti itu. Karena memang tidak mudah yang namanya kita melahirkan, merawat, bahkan mendidik itu memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Islam. Nah, makanya untuk menjadi seorang ibu tidak main-main ya. Harus kita persiapkan dengan sangat matang. Dan yang terakhir, kita harus mempersiapkan yang namanya kesiapan menjadi seorang menantu. Karena memiliki mertua yang baik dan penyayang adalah impian setiap wanita. Tapi untuk memiliki menantu yang baik itu adalah suatu pilihan. Untuk itu, agar kita menjadi menantu yang baik, kita harus berupaya sebaik mungkin ya. Karena untuk menjadi bagian suatu keluarga yang baru itu kita harus berupaya, tapi tentunya dengan cara kita yang baik pula ya. Jadi jangan memaksakan. Kalau misalkan tidak cocok secara kepribadian ya kita harus bisa menerima. Itu kuncinya, kita menerima dulu, nanti ke depannya insya Allah mereka pun akan menerima kita, asalkan dengan cara yang baik. Nah, seperti itu ya. Itu untuk kesiapan yang kedua, yaitu adalah kesiapan mental. Dan yang ketiga, ini adalah kesiapan emosi. Nah, kita harus belajar menahan amarah dan atur emosi agar lebih stabil. Nah, itu sebetulnya bisa dilatih dari sekarang. Apakah kita mudah marah? Apakah kita mudah terpacu emosi? Yang meledak-ledak. Nah, ini harus kita jaga dari mulai sekarang. Tapi saya punya trik tersendiri nih. Yang namanya amarah itu jangan ditahan. Justru harus dikeluarkan. Karena itu adalah ransel emosi. Kalau ransel emosi kita penuh, bagaikan tas yang penuh, bagaimana sih? Itu akan berjatuhan kemana-mana, bukan? Nah, untuk itu kita harus bisa menyimpannya dengan baik dan mengeluarkannya dengan baik pula. Kalau misalkan kita marah, contohnya kita marah sama ayang, karena ayang tidak menyuruh kita makan. Kita bilang dengan baik-baik, "Yang, kenapa sih
nggak ngajakin aku makan, atau misalkan kok nggak ngingetin aku makan, itu contoh ya. Nah seperti itu, jadi ketika kita marah, alangkah baiknya kita menyampaikan marah itu kita kepada siapa dengan cara yang baik. Karena kalau marah itu kita timbun, itu sangat berbahaya. Nanti bagaikan ransel yang penuh akan berjatuhan dan itu akan meledak-ledak. Mungkin bisa menyakiti diri kita sendiri atau bahkan menyakiti orang lain. Itu yang sangat berbahaya. Makanya yang namanya kesiapan emosi itu harus kita atur dari mulai sekarang ya. Karena ini sangat berkaitan erat nih yang namanya kepatuhan, kesabaran, ketaatan ini dengan kesiapan emosi. Nah, apalagi kita sebagai nanti kedepannya menjadi seorang istri, kita harus benar-benar menjaga emosi kita. Ini bukan hal yang mudah, tapi bisa dengan cara dilatih. Kita harus terus melatih diri kita menahan emosi dan mengeluarkannya dengan baik. Nanti mungkin kedepannya akan ada parenting tentang bagaimana menahan emosi kepada anak. Karena ini adalah bab yang sangat penting ketika kita marah kepada anak seperti apa. Nah, untuk marah kepada suami, mungkin itu saya beri contoh sedikit ya. Yang namanya marah itu harus disampaikan dengan baik. Ketika kita marah, kita tahan dulu, hitung dulu dalam diri kita. Kalau sudah tidak ada bisikan-bisikan yang sangat membahayakan ya, berkata kasar, lebih baik kita tahan dulu. Nah, setelah itu kita obrolkan dengan suami dengan cara yang baik. Nah, itu adalah untuk menahan emosi, dari kesiapan emosi. Yang selanjutnya ini adalah kesiapan akal atau intelektual. Nah, kesiapan ini penting agar kita tidak merasa canggung dan merasa percaya diri tentunya, karena memiliki ilmu dalam menghadapi segala hal. Banyak ini nanti kita akan belajar banyak hal. Makanya selalu dibilang untuk menjadi seorang istri itu adalah kita akan memiliki beberapa profesi baru, menjadi manajer lah, menjadi koki lah, dan menjadi berbagai macam. Itu benar, kita harus memiliki ilmunya. Nah, ilmu itu kalau saya lihat yang namanya kesiapan akal itu sebenarnya ada 3. Ada kesiapan IQ, ada kesiapan EQ, ada kesiapan SQ. Kalau yang namanya IQ ini sangat berkaitan erat dengan berpikiran rasional. Kalau EQ atau emotional quotient ini seseorang tanpa kemampuan EQ yang baik berakibat tadi cepat marah, kurang terbuka, sensitif, tidak bisa diajak kerjasama, mudah curiga. Nih bahaya, bisa jadi layangan putus ya kalau mudah curiga. Lalu sulit memaafkan. Ini penting karena kita harus memiliki yang namanya stok maaf yang banyak ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah SQ atau spiritual quotient. Ini penting juga karena kecerdasan jiwa, singkatnya kita mengerti dan memaknai apa yang dihadapi dalam kehidupan, ini penting. Jadi kita harus benar-benar yang namanya IQ, EQ, SQ harus dilatih dari mulai sekarang. Bagaimana caranya? Ini banyak sekali. Yang salah satu adalah kita harus banyak hadir di majelis ilmu atau di webinar-webinar kalau offline belum memungkinkan ya pada saat ini. Sering membaca buku-buku atau referensi tentang pernikahan atau tentang parenting atau tentang pasangan suami istri. Lalu kita, ini yang paling terakhir nih, mendekatkan diri dengan sang pemilik ilmu. Bukan hanya sang pemilik hati ya, tapi juga kita harus mendekatkan diri kepada sang pemilik ilmu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus rajin-rajinlah kita sholat, sunnahnya kita tambah, lalu kita berpuasa, kita memantaskan diri lah kalau bahasanya di luaran sana gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kesiapan finansial. Kita harus siap untuk berbagi dengan pasangan, bukan hanya berbagi kebahagiaan ataupun berbagi masalah, tapi berbagi tentang keuangan juga. Nih, siswi di sini pernah mendengar nggak? Kita bisa berencana, tapi saldo atau ATM menentukan. Nah, itu sangat penting sekali ya. Benar adanya. Yang namanya saldo itu sangat berpengaruh, yang apalagi dalam pernikahan. Ini sangat penting sekali. Makanya dianjurkan nih, ada salah satu hadis yang mengatakan, simpanlah sebagian daripada harta untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah keutamaan untuk kita menabung. Jadi yang namanya menabung penting ya. Setelah kita menyimpan uang kita ya di beberapa pos-pos, setelah selesai, kalau ada sisa, simpanlah untuk menabung. Yang kedua adalah gaya hidup atau lifestyle yang harus kita perbaiki. Jangan sampai gaya hidup ini tidak sesuai dengan pemasukan. Untuk itu, kita harus pintar-pintar dalam memanage keuangan. Kita tidak berhutang, terus harus mencatat pemasukan dan pengeluaran.
perencanaan yang matang untuk pengeluaran bulanan ini sangat penting kita pelajari, walaupun kita masih sendiri atau single lah ya. Kita pelajari lah bagaimana yang namanya pengeluaran yang baik, pemasukan yang benar ya, seperti itu. Dan tetap harus bisa menabung. Nah, itu adalah dari kesiapan finansial. Selanjutnya ini tidak kalah penting adalah kesiapan reproduksi. Ini sangat penting sekali, terutama untuk kaum wanita. Yang namanya reproduksi itu bukan hanya disiapkan setelah menikah. Ini harus kita persiapkan dari sebelum menikah. Kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Karena untuk menyiapkan atau untuk melahirkan generasi-generasi yang luar biasa itu penuh dengan yang namanya perjuangan. Dengan ketekunan tentunya. Dan juga gaya hidup yang sehat. Baik, gaya hidup yang sehat seperti apa sih? Nih, salah satunya ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah tidak makan secara berlebihan. Berhentilah makan sebelum kenyang. Ini sangat penting sekali, bagus untuk kesehatan tubuh. Nah, mungkin nanti siswi-siswi di sini semua bisa baca googling ya. Kenapa sih harus makan sebelum kenyang, harus berhenti makan sebelum kenyang? Ini sangat bagus ternyata untuk kesehatan, terutama untuk reproduksi juga ya. Yang selanjutnya adalah pilih makanan yang halalan thayyiban. Ya, ini tentu ya harus sekali kita pintar-pintar. Jangan sampai apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang haram. Nauzubillahi min dzalik ya. Lalu selanjutnya adalah atur porsi makan. Nah, ini bagus bukan hanya untuk diet, tapi yang namanya atur porsi makan ini sangat penting. Kita harus bisa memanage yang masuk ke dalam tubuh kita. Proteinnya sebagaimana, karbohidratnya bagaimana, vitaminnya seperti apa, dan cukup minum air putih. Ini sangat penting ya, air mineral. Dan siswi di sini semua jangan malas untuk berolahraga, karena olahraga itu awalnya saja yang sulit, tapi kalau kita sudah menjalani ya, kita akan kecanduan. Bahkan kalau kita tidak olahraga ini bagaikan kehilangan, bahkan kehilangannya lebih dari kehilangan SIM, ingin laporan ke polisi gitu ya, karena seperti ada sesuatu yang hilang. Makanya harus membiasakan diri untuk berolahraga. Ini sangat penting untuk kesehatan reproduksi. Selanjutnya ini adalah saum. Ternyata saum ini sangat-sangat berpengaruh positif sekali untuk kesehatan reproduksi kita. Kita akan lebih bisa membuang toksik yang tidak penting untuk tubuh kita ya. Ini dengan saum. Ya, tentunya terakhir dia adalah menjaga kebersihan tubuh. Tampil cantik itu adalah kewajiban kita sebagai seorang wanita di hadapan pasangan. Tampil cantik dan juga wangi. Seperti itu ya. Nah, sisi semua sudah saya sampaikan tadi dari semua kesiapan ini ya. Banyak sekali ternyata. Ada usia, kesiapan mental, kesiapan emosi, kesiapan finansial, kesiapan akal intelektual, dan yang terakhir adalah kesiapan reproduksi. Dari kesemua ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk siswi semua. Tapi jangan merasa cukup. Kita harus sering-sering membaca lagi referensi bagaimana sih pranikah ini. Dan ingat, ini adalah hanya baru ilmu, belum praktek. Nah, ketika praktek ini tentunya akan berbeda. Nah, kita harus di sini banyak-banyak yang kalau saya lebih menekankan ini kita harus lebih kesiapan secara mental di sini penting sekali ya. Makanya siswi semua di sini tetap semangat. Wah, walaupun ya ternyata banyak sekali halangan dan rintangan, ini katanya diujinya bukan setelah pernikahan, sebelum pernikahan pun terkadang suka banyak sekali batu-batu kerikil yang menghadang gitu ya. Seperti itu, jangan putus asa, karena insya Allah kita menuju yang namanya tadi ibadah paling panjang tapi amalannya surga. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya ingin menutup dengan closing statement saya dari yang sudah saya sampaikan tentang manajemen pranikah. Yang pertama itu adalah menikah itu adalah perjuangan. Menikah adalah awal dari sebuah perjuangan. Jadi bukan akhir dalam suatu perjuangan, tapi adalah awal sebuah perjuangan. Pasangan bukan tempat mencari kebahagiaan. Bak air laut ada kalanya pasang, ada kalanya surut. Nah, makanya kita harus bersabarlah. Ketika akad diikrarkan, pastikan jiwa dan raga kita siap untuk menjadi makmum, mengikuti imam kita. Dan jika Allah menganggapmu pantas dan layak bertemu jodohmu, insya Allah disegerakan jodohmu sesuai dengan kualitasmu. Maka jangan setengah-setengah dalam berhijrah. Ikhtiarkan semaksimal mungkin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Sekian
pemaparan dari saya, Cici. Mudah-mudahan bisa menambah semangat dan juga menambah referensi ilmu dari siswi-siswi semua. Apabila ada hal yang tidak berkenan ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.